Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kalau hari ini harinya Tuhan, hari Sabat, kita mau bersatu hati, kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang baik buat kita semua. Saya mau bacain dua ayat dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dia tetap setia apapun keadaan di luar sana, saat keadaan gak tentu, tapi Tuhan Yesus Allah yang tetap setia buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Dan kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang Kau beri. Hari yang baru, hari yang cerah, pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama. Walaupun melalui online service seperti ini, tapi aku percaya kuasa Tuhan tetap ada, hadirat Tuhan tetap ada di rumah-rumah jemaat, di tengah-tengah keluarga. Ada jamahan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan. Di situ ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi jemaat-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang melayani. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita, kami mau masuk pelataran-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Karena Engkau Allah yang baik buat kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang baik bagi kita semua. Kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur. Kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian timpah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Yes, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kita bangun pujian dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh puji-pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian di sebelah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian sebab Tuhan baik. Yes, Kau baik bagi kami Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kasih setia Dia. Amin. Satu pujian lagi mengatakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam di hatimu. Oh haleluya. Amen, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Biar kami sadar Tuhan, kalau Engkau Allah yang besar, kami mau menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang baik. Bapak Ibu Saudara, saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada,
Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara ungkapin rasa cinta Bapak Ibu Saudara sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau berdiri, mau berlutut, mau duduk. Mari kita mau nyatakan sama Tuhan kalau kita begitu mengasihi Dia. Kita mau nyatakan sama Tuhan, kita mau menyembah Dia dari hati kita yang paling dalam. Mungkin akan sedikit panjang lagunya, tapi saya berharap pada hadirat Tuhan bisa menjamah dan mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Posisi pemenang. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amen, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita mau ngapusin dari awal. Ya Bapa, saya mau pandang indah wajah Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang
Segala kuasa, segala keajaiban, segala mujizat hanya milik Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tahu Kau mengasihiku lebih dari siapapun. Haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat, segala kejayaan kami gak layak Tuhan.
Kau ku sembah, Kami menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kami menyembahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah dia. Katakan ku menyembahmu Yesus. oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah dia. Katakan kami menyembahmu Yesus. Kau ku sembah, Kau ku Kami menyembahmu Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami menyembahmu Yesus. Karena Kau Allah yang sungguh besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, jiwaku memujimu. Amen. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great It's our God. Katakan pada Tuhan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great Is our God. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan
Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah memuji dan menyembah Allah. Sungguh Engkau Allah yang besar. Kami ada di akhir bulan Mei ini semuanya oleh anugerah Allah. Biarlah Tuhan, sekalipun kami satu sama lain jauh, tetapi Roh Kudus menyatukan kami. Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus penolong diutus Bapa meneguhkan kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, ini waktumu, dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang kekasih. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan kita beribadah secara online. Tetapi saya percaya di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang baik. Tema saya adalah harga sebuah ketaatan. Harga sebuah ketaatan tidak gampang. Harga adalah sesuatu yang harus dibayar. Sesuatu yang harus dikeluarkan. Semakin banyak orang ingin hari-hari ini membayar segala sesuatu kelihatannya keren, tetapi harganya murah. Beberapa hari yang lalu teman saya menawarkan sebuah iPhone. Saya cukup kaget ketika dia berkata begini, murah Bu Marta, cuman 1,2. Loh kok iPhone XR itu gak mungkin? Terus saya tanya, itu apa? Itu ada Google Play-nya. Oh saya tahu itu KW. Hari ini begitu banyak harga yang ingin dibayar orang tetapi murah. Tidak berkualitas Bapak Ibu. Demikian juga dengan kekristenan. Ada harga yang harus dibayar di dalam mengikut Tuhan. Ada harga yang harus dibayar di dalam melayani Tuhan. Ada harga yang harus dibayar di dalam kita menjadi murid Tuhan. Mari kita baca daripada Kisah Rasul. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Kisah Rasul pasal pertama ayatnya yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Perhatikan kali ini. Yesus berkata, menantikan janji Bapa, syaratnya taat. Jangan kemana-mana, tinggal di situ. Nah ini dia. Hari ini pun Tuhan ajar kita taat. Jangan kemana-mana. PSBB saudara. Ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana orang Kristen harus membayar sebuah harga untuk mendapat janji Tuhan. Janji itu apa? Janjinya ayatnya yang ke-5 kita lanjutkan. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini sebuah harga yang harus saudara dan saya bayar, adalah baptisan, bukan saja cukup baptis air, titik. Tetapi orang Kristen harus dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Allah yang menyertai. Kenapa orang Kristen banyak gagal? Kenapa banyak orang Kristen hari-hari ini merasa kecewa? Karena tidak ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Kita baca dulu ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat, orang Kristen kenapa kecewa? Karena gagal. Kenapa gagal? Karena tidak punya kuasa. Kalau ada Roh Kudus, ada dunamos, ada sesuatu yang menggerakkan kita. Hari ini di masa PSBB seperti yang dialami daripada murid-murid, standby, tunggu janji Bapa. Kemarin beberapa hari yang lalu saya pergi ke salah satu pertokoan di Cibinong. Saya beli barang, tiba-tiba ada seorang bilang sama saya begini. Orang Cibinong tidak takut mati, Bu. Loh, tidak takut corona, Bu. Yang dia pikirkan adalah kebutuhan perutnya menjelang hari raya. Sesudah hari raya baru pada mati, Bu. Ketika saya mendengar itu, hari ini kita mau taat enggak? Kalau kita mau taat, kita standby menanti janji Bapa. Pemerintah bilang standby di rumah saja. Kita mulai berkata, aduh Tuhan, di rumah bosen, worth it, bosen, nggak
Allah. Kenapa kita gagal? Kenapa kita sudah merasa hidup kita putus asa? Karena Roh Kudus itu ngingetin kita, Bapak Ibu ya. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Lihat, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus gak ada kekecewaan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Banyak orang Kristen hari ini tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Harga yang mau dibayar, harga yang enaknya saja. Kita lihat firman Tuhan. Ketika seorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, hidupnya bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bahkan dia berkata dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Kenapa hari ini engkau gampang kecewa, engkau gampang gagal? Karena Roh Kudus tidak tinggal di dalam hidupmu. Siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah, karena engkau adalah bait Allah kalau ada Roh Kudus. Bapak Ibu, di tengah hari-hari ini ada ketaatan apa yang Tuhan mau. Ada 4 hal yang saudara harus lakukan dalam hal ketaatan. Yang pertama adalah menanti janji Bapa. Tadi saya katakan Roh Kudus saudara, dia akan menuntun engkau. Seperti apa sih janji Bapa? Kita baca Ibrani pasal 7 ayat 22. Ini satu rahasia yang luar biasa dalam Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat 22. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jaminan. Yesus menjamin kalau ada Roh Kudus di dalam hidupmu, maka janji Bapa engkau punya kuasa. Engkau mampu mengatasi segala sesuatunya. Makanya kita akan kuat orang yang dipimpin Roh Kudus. Ketika dia hidupnya di dalam tekanan. Stefanus ketika dia dirajam batu, dia berkata, aku melihat sesungguhnya langit terbuka. Lihat, orang yang bersama Roh Kudus akan memandang sesuatu kemuliaan Allah. Janji Bapa, Yesus adalah perjaminan terhadap seluruh janji. Yesus jamin kalau engkau taat, engkau menanti janji Bapa, maka janji itu digenapi, maka engkau punya power. Gak mudah kecewa, gak mudah tinggalin Tuhan, gak mudah sakit hati, gak mudah dendam, karena Roh Kudus ada. Yang kedua, ketaatan terhadap apa? Yang pertama terhadap janji Bapa, menunggu. Yang kedua, tidak goyah dengan perkataan orang. Ayo, hari ini kalau saya dengar berita membuat saya takut, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang saya takut? Karena katanya virus corona tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Saya mendengar beberapa ahli kedokteran, dia ngomong sama saya, bahkan di talk show, ya, dikatakan bahwa virus itu sebenarnya kakinya 1, tapi virus corona ini kakinya 4. Ini bukan virus yang berasal daripada memang mikroorganisme, tetapi ini yang dibuat. Tapi saya nggak ngerti yang kayak apa, pokoknya saya nggak bicara politik. Ini nggak akan habis. Tadi saya bicara, saya katakan, ini kita mau taat nggak? Kalau kita taat, ini benar-benar bisa habis, memutus. Tetapi lihat saudara, grafik corona sekarang semakin naik. Karena nggak taat. Kita kalau taat, kita punya kuasa Tuhan, kita nggak mudah kecewa. Yang kedua, kalau kita taat, kita nggak tergoyah dengan perkataan orang mau apapun, pokoknya saya ikutin kehendak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat, yang kedua, taat terhadap apa? Terhadap keyakinanmu bahwa engkau sudah milik Tuhan. Engkau sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama. Dan karena kita sudah ditebus, maka kita tidak
goyah dengan perkataan orang. Taat pada firman Tuhan. Saya tebusan Tuhan, saya sudah lunas, saya sudah dibeli oleh Tuhan. Maka itu saya harus taat pada firman Tuhan. Bukan taat pada perkataan manusia yang sebentar bisa berubah. Yang ketiga, apalagi saudara yang harus saudara miliki. Yang pertama, taat terhadap janji Bapa. Yang kedua, taat bahwa saudara adalah orang pilihan Allah yang ditebus oleh darah Yesus. Dan saudara sudah lunas. Yang ketiga, ini sangat penting. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 dengan jelas katakan. Ya, Efesus pasalnya yang pertama. Ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semuanya. Saudara sudah punya Roh Kudus belum dalam hidup? Kalau enggak punya, saudara belum punya jaminan. Kalau Roh Kudus memimpin hidupmu, ada jaminan yang pasti. Ya, sampai kita memperoleh seluruhnya keselamatan kita. Janji Allah di tengah tekanan, di tengah keadaan kita kuat. Maka apa dikatakan? Yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang ketiga adalah belajar. Roh Kudus adalah jaminan saya sampai mati. Saya akan tetap taat. Sampai mati saya akan tetap taat. Karena Roh Kudus adalah jaminan saya peroleh apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, jaminan pasti lebih mahal daripada yang dianggunkan. Tetapi lihat, Roh Kudus itu menjamin saya. Menjamin Bapak Ibu, menjamin saudara semuanya. Ada Paulus katakan, ya Paulus pernah berkata, apa yang dulu aku anggap itu indah, apa aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah, agar aku boleh beroleh Kristus. Tapi banyak anak Tuhan sudah kenal Yesus, jual Yesus, karena tidak sadar bahwa Roh Kudus adalah jaminan bahwa Yesus adalah pemberi keselamatan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu, kita lihat Yesus mengajar kepada kita. Hari ini bukan waktunya kita mengeluh, tetapi waktunya kita bersyukur Allah sedang memulihkan. Seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu di Zoom, saya katakan bahwa hari-hari ini Allah sedang mengembalikan kita kepada keluarga kita. Hubungan orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Ya, hubungan suami istri dipulihkan dengan ibadah kita hanya bisa di rumah. Supaya kita tadinya gak pernah ketemu, kita gak pernah sapa, gak pernah ngobrol. Sekarang kita bisa ngobrol. Ya, makanya belajar taat sampai mati. Jaminan hidup yang kekal. Yang keempat, ini yang anak-anak Tuhan males. Taat pada pemerintah. Beberapa bulan tahun lalu ya, kita bikin SIM sama-sama, itu SIM saya hilang. Saya baru sadar SIM mobil saya hilang. Saya datang ke kantor polisi. Saya bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi, saya melanggar aturan. Tawa polisinya, kenapa Bu? Dari rumah saya golf ke kantor polisi Cibinong bikin surat kehilangan. Saya setir mobil tanpa SIM. Ibu punya fotokopinya? Ada Pak. Dia bilang baru pernah ngelihat orang jujur. Saya katakan saya melanggar Pak. Terus besoknya saya dapat surat itu, saya pergi ke Ekalos, saya mau foto ulang. Saya bilang sama bagian pendaftaran, ini KTP saya, ini surat kepolisian hilang. Sampailah saya naik di atas, saya bilang Pak Polisi, maafkan, dari Cibinong saya nyetir tanpa SIM. Dia tertawa, dia bilang, ini baru pendeta jujur. Kenapa? Saya mau belajar taat pada pemerintah. Roma 13, kalau engkau taat pada pemerintah, berkat Tuhan ada. Mobil saya STNK-nya selalu on schedule. Bahkan 2 hari sebelum jatuh tempo atau 1 hari saya sudah perpanjang. Karena saya mau berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Taat kepada pemerintah, bukan saja kepada Tuhan, tapi kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada guru, kepada pimpinan. Kita harus belajar taat. Kita mau
saudara hidup di dalam ketaatan. Ada jaminan. Saudara ikutin PSBB, saudara tidak akan kena virus corona. Saya pulang dari sini, saya pasti mandi lagi. Saya keramas lagi. Ya. Semua tukeran. Karena saya belajar. Tubuh saya harus sehat. Banyak orang berpikir, alah gak perlulah. Gak salaman sama siapa-siapa. Taat mendatangkan berkat Tuhan. Hari ini 4 poin yang mau saya sampaikan, harga sebuah ketaatan. Saya ulangkan, yang pertama adalah taat kepada janji Bapa. Tunggu Yesus itu luar biasa. Yang kedua, taat bahwa saudara, kalau saudara tidak tergoyahkan oleh perkataan orang lain. Ada dunamos, ada Roh Kudus yang mampu berkuasa. Saya dengar kata orang, hari-hari ini kita takut, tapi kita dengar firman Tuhan. Yang ketiga, taatlah sampai mati, seperti tadi firman Tuhan jelaskan. Roh Kudus jaminan sampai kita memperoleh seluruh jaminan Allah. Yang keempat, taatlah pada pemerintah. Ikutin. Saya belajar ngikutin memang gak enak. Bayar harga kok. Coba saudara. Beberapa tahun yang lalu kita menggunakan handphone itu bebas ganti nomor. Tapi sekarang harus taat. Pakai KTP, pakai kartu keluarga, nomornya harus masuk. Ya kan? Tetapi kita bilang begini, aduh rese amat sih. Aturan harus dilakukan. Kalau engkau mau taat, lakukan. Makanya orang yang taat berkat Tuhan saya jamin tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Abraham taat, lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati dia. Makanya saya selalu bilang taat aja. Taat. Kita mau diberkati Tuhan, tapi kita gak mau taat. Roh Kudus bilang tinggal. Yesus bilang tinggal. Sampai engkau terima janji Allah. Murid-murid tinggal. Dia dipenuhi. Petrus yang mulanya takut menjadi orang yang berani. Thomas yang menyangkal Tuhan. Thomas yang tidak percaya harus ini dulu, colokan tangan. Dia menjadi pengkhotbah yang hebat sampai ke India. Kita gimana? Taat gak? Kita disuruh taat rasanya paling susah. Karena apa? Aduh gak enak. Saya ingat satu hal yang Tuhan bilang. Ini penting sekali buat kita. Kalau engkau mau masuk surga adalah lakukan firman Tuhan. Bukan hanya dengar, tapi lakukan firman Tuhan. Itu taat. Ya. Kesimpulan hari ini adalah, hari ini bagaimana engkau belajar di dalam ketaatan. Ketaatanmu membuat kita melihat pertolongan Tuhan. Ketaatanmu menanti janji Bapa membuat engkau punya power, punya kuasa. Ketaatanmu kepada janji Tuhan membuat engkau tidak mudah goyah oleh perkataan orang. Ketaatanmu kepada Tuhan membuat engkau setia sampai mati. Bahkan Tuhan janjikan apa yang Tuhan firmankan ada di dalam hidupmu. Ketaatanmu kepada pemerintah bukti engkau mengasihi Tuhan. Itu saja. Ketaatanmu kepada orang tua membuktikan engkau adalah pelaku firman. Belajar taat. Memang gak enak untuk menjadi taat. Gak enak, harus bayar harga. Yesus taat sampai mati, sudah diteladani. Mari kita mau belajar taat sampai mati. Kesimpulan hari ini saya mau berkata, mari kita berani bayar harga menanti janji Tuhan. Supaya semua janji-janji Tuhan digenapi. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala, kita angkat satu pujian. Biarlah manis Tuhan dengar, biarlah manis Tuhan dengar. Dan hatiku bergembira di dalam Tuhan. Hurabatashikalamana yalabatas. Inarabatashikalamana yalabatashikala. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
sebuah harga daripada ketaatan. Memang menjadi taat tidak mudah. Memang menjadi taat tidak gampang. Tetapi biarlah kami taat menanti Tuhan memenuhi janji-janji Allah di dalam hidup kami. Diberkati jemaat yang bekerja, diberkati yang usaha, diberkati ibu rumah tangga, diberkati anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Para pelayanmu, WL Singer, pemusik, tim CCC, boleh ada semua oleh karena kemurahan Allah. Bapak hamba berdoa biarlah iman kami menjadi kuat. Di tengah tantangan virus ini ajar kami taat seperti Engkau mengajar kami untuk taat. Hamba berdoa Tuhan dijauhkan jemaat kami daripada virus bakteri. Mereka sehat, mereka kuat, mereka diberkati oleh Tuhan. Karena itu mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan selama kami ada di dalam zona seperti ini. Ajar kami untuk taat pada kehendak Tuhan. Hamba berdoa berkati Jokowi bersama dengan menteri-menteri. Bersama dengan seluruh Tuhan juga Satgas daripada COVID ini. Biarlah Indonesia boleh penuh kemuliaan Allah. Melawat seluruh dunia, melawat gereja-gereja Tuhan, melawat anak-anak Tuhan. Biarlah tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Hamba berdoa untuk para medis, dokter, suster, bidan, juru rawat. Apapun yang mereka lakukan beri kekuatan, kesehatan, bungkus oleh darah Yesus. Dan kami warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, ajar kami taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak hamba menyerahkan daripada anak-anak kami yang sudah selesai ujian. Terima kasih mereka boleh lulus. Cukupkan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Dan anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya anak-anak kami adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan anak-anak yang mencintai Tuhan. Pekerjaan kami berdoa kiranya Tuhan yang dirumahkan buka jalan. Yang masih bekerja berkati pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkati bakul adolanmu, diberkatilah usahamu, diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati istri dan suamimu, diberkati orang tuamu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kali. Haleluya. Amin. Juni kita perjamuan kudus masih secara online ya. Bagi Bapak Ibu yang mau mengambil perjamuan kudus bisa diambil hari ini ya, nanti yang sudah daftar tolong diambil. Dan bagi yang tidak mau ambil silakan siapkan roti atau crackers bersama dengan minuman, mungkin ada Fanta, teh botol, apa aja boleh lah ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu setiap hari misalnya Bapak Ibu enggak bisa nonton YouTube, kita ada ibadah Zoom. Saya yakin ibadah Zoom aman. Jangan takut dengan gosip-gosip. Karena beberapa, saya pun ikut seminar semuanya pakai Zoom. Dunia bisnis pakai Zoom. Jangan takut ya. Yang ketiga, setiap hari Selasa ibadah wanita jam 6. Hari Kamis ada ibadah untuk negeri ini jam 6 sore, setengah 7 malam. Hari Jumat ibadah daripada kaum pria dan hari Sabtu ibadah daripada kaum muda. Ya, Bapak Ibu, saya rasa itu saja. Salam hormat dari Ibu Gembala buat jemaat. Kita berdoa supaya bulan-bulan ke depan kita boleh beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati.